persekutuan ibadah keluarga yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Ada sukacita? Ya, mari berbagi sukacita dengan orang-orang di sekitar Anda. Jika ada dalam jarak aman, mari berikan senyuman manis yang Anda miliki kepada orang-orang yang ada di samping saudara. Ya, umat Tuhan, sebagaimana Anda bersukacita, maka saya pun demikian. Bersukacita atas apa yang Tuhan buat bagi hidup saya dan juga seluruh ciptaannya. Sebagaimana jika kita melihat, saya sengaja mengambil lokasi di alam terbuka karena ingin menikmati dan mensyukuri karya ciptaan Tuhan melalui alam ini. Terdengar suara burung-burung. Ya, maka dalam suasana ini saya jadi ingat lagu sekolah minggu waktu saya PA dulu. Lagunya seperti ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, burung pipit yang hidup di alam bebas Tuhan pelihara. Bunga bakung yang hidup di padang Tuhan pelihara. Apalagi kita, manusia yang diberikan akal dan pikiran, pasti Tuhan pelihara. Jika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, bagaimana tidak kita menghargai kehidupan yang diberikannya? Bersyukur bahwa dalam konteks kita di wilayah Kalimantan Utara ini masih bisa menikmati secara langsung karya ciptaan Tuhan ini. Dan kita masih diberi kesempatan untuk menghargai kehidupan di alam ciptaan ini. Nah, bicara soal ciptaan, teks pembacaan firman Tuhan pada saat ini itu juga berbicara tentang penciptaan, yaitu sebagaimana yang terambil dalam kitab Kejadian. Umat Tuhan, kitab Kejadian masuk dalam kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Pentateuk yang ditulis oleh Musa, seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian sendiri terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama itu pasal 1 sampai 11, itu memberi suatu pandangan luas mengenai permulaan manusia dari Adam sampai Abraham, dan berpusat pada 5 kejadian yang sangat penting, yaitu penciptaan, kejatuhan, Kain dan Habel, air bah, menara Babel. Nah, bagian yang kedua itu di pasal 12 sampai 50 itu mencatat permulaan umat Israel dan memusatkan perhatian pada yang namanya kesinambungan tujuan penebusan Allah, yaitu melalui 4 bapa leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, kita kembali di bagian awal pembacaan tadi, sebagaimana melalui kitab Kejadian ini, maka kita bisa mengetahui bahwa bagaimana cara Allah menciptakan segala makhluk termasuk manusia dan menyatakan kuasanya dalam peristiwa-peristiwa kehidupan umat manusia. Hal itu juga yang diuraikan dalam teks pembacaan kita ini dari pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 7 ini. Jika kita membaca pasal 1 dan pasal 2 secara keseluruhan, maka kita akan begitu kagum dengan cara Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-1, kita bisa melihat ada kata khas yang dipakai untuk menggambarkan tindakan Allah. Dalam bahasa Ibraninya yaitu bara, yang berarti menciptakan. Termasuk juga dalam hal penciptaan manusia di ayat 26 sampai 27. Tetapi Ibu Bapak, dalam Kejadian pasal 2, kata yang dipakai dalam kaitan dengan manusia pertama ini adalah yatsar, yang berarti membentuk. Ini adalah kata yang dipakai atau digunakan dalam konteks pekerjaan seorang tukang pembuat periuk yang membuat periuk dari tanah liat. Maka pakai kata membentuk itu. Secara khusus Ibu Bapak, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-7 pembacaan kita,
manusia dalam ayat yang ketujuh ini diciptakan dengan cara membentuknya dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu disebut nefesi. Oleh karena itu manusia sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Walaupun tubuh jasmani manusia berasal dari debu tanah, tetapi manusia memiliki roh yang berasal dari Tuhan. Dengan nefesi, manusia yang hina dan rendah menjadi berarti dan mulia. Nah, proses penciptaan dunia dan segala isinya termasuk manusia ini disebut sebagai sebuah pekerjaan Allah yang luar biasa. Bahkan kalau kita kembali pada ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Dan tidak hanya itu, pekerjaan yang diselesaikan itu adalah sebuah pekerjaan yang begitu baik. Kata itu diulang-ulang dan diakhiri dengan kata sungguh amat baik. Ya, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus berefleksi tentang diri kita yang hanya sebatas debu. Itu mengingatkan kita akan keterbatasan kita. Tetapi ternyata dalam keterbatasan itu Allah membangun kehidupan. Dia membuatnya jadi berharga. Bahwa apa yang ada kita miliki, kita terima, kita hadapi, meski terkadang terlalu berat sehingga ingin kita singkirkan, terlalu sulit hingga ingin kita tinggalkan, bahkan mungkin terlalu remeh sehingga tidak kita inginkan. Tapi kita belajar untuk menghargai semua itu. Ketika itu Tuhan izinkan, maka Dia berikan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Lalu, apakah kita mau menolak kesempatan itu? Lantas bagaimana cara kita menghargai kehidupan ini? Sebagaimana tema renungan pada saat ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Yahudi di masa perjanjian lama sangat menghargai yang namanya kehidupan. Sebab hanya ketika hiduplah manusia dapat berkiprah ini dan itu. Tapi di alam maut semuanya mustahil, semuanya nihil. Maka seperti kata Amsal pasal 3, umur panjang dipandang sebagai berkat dan kemuliaan. Bahwa hidup lebih baik daripada mati. Kalau kata pengkhotbah, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jika Tuhan berkenan, hidup patut dipertahankan dan diperjuangkan. Bahkan ketika penyakit mengancam, doa dan pengharapan untuk hidup tidak boleh surut. Pemazmur sendiri pun menekankan hal itu. Bahwa dalam menghargai hidup ada perjuangan untuk mempertahankan dan menjalaninya. Pertanyaannya, apakah kita manusia menghargai kehidupan ini? Lalu bagaimana yang kita lihat di media-media? Ada banyak kenyataan, begitu banyak berita-berita seperti janin yang digugurkan, teror bom yang meledak di mana-mana, penggunaan narkoba yang mempertaruhkan masa depan dan nyawa, korupsi yang menyengsarakan kehidupan masyarakat kecil, kecenderungan bunuh diri. Bahkan dalam situasi pandemi saat ini, ketidakpedulian dan juga penolakan terhadap anjuran protokol kesehatan yang sebenarnya bukan hanya berdampak kepada diri orang itu sendiri, tetapi menyangkut hidup orang lain juga, hanya karena alasan tidak nyaman atau tidak biasa. Pada akhirnya banyak muncul pembelaan-pembelaan dogmatis seperti tidak usah takut mati. Orang Kristen itu takut akan Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita menyempitkan paham tersebut. Takut akan Tuhan bukan hanya tentang berani terhadap maut, tetapi takut akan Tuhan juga tentang bagaimana memelihara dan merawat kehidupan yang dianugerahkannya. Semuanya memang butuh perjuangan. Bagi mereka yang menghargai hidup, mereka menganggap hidup seperti sebuah medan perang. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menang di tiap medan. Namun dalam setiap kekalahan yang dialami, justru tidak membuatnya berhenti untuk mempersiapkan senjata dan berlatih setiap harinya. Ya,
Hidup kadang bisa menjadi sangat tidak adil bagi manusia. Tapi jangan mudah patah semangat. Kita selalu dapat menemukan keadilan, kasih sayang, dan kemenangan di dalam Tuhan. Proses memang menyakitkan, tetapi justru jauh lebih menyakitkan jika kita tidak diproses sama Tuhan. Saat ini, menghargai hidup memang juga merupakan tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat. Penyakit sosial seperti yang tadi saya katakan, seperti ketergantungan akan obat terlarang, pergaulan bebas, hidup hedonisme, menajiskan hidup dengan perbuatan-perbuatan jahat, korupsi, dan lain sebagainya. Itu adalah cerminan perilaku yang tidak menghargai hidup. Sebaliknya, sikap yang demikian adalah menempatkan hidup menjadi hidup murahan yang pada akhirnya mendatangkan penderitaan dan kesusahan di tengah-tengah hidup bersama. Ya, dengan mengetahui bahwa hidup yang saat ini boleh kita jalani adalah pemberian Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, maka kita akan lebih menghargai hidup. Kalau sampai saat ini nyawa kita masih terpelihara dan terjaga dengan aman, adalah karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas nyawa kita bukanlah supaya ada kesempatan bagi kita berbuat dosa dengan memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Sebaliknya, Tuhan memelihara nyawa kita adalah supaya bagi kita ada kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Umat Tuhan hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah waktu dan kesempatan serta tanggung jawab untuk membuat hidup berharga dan berguna bagi kita, sesama, dan bagi Tuhan. Contohnya ada alam dan sesama yang perlu kita rawat dan pelihara. Setiap orang di muka bumi ini pasti mendapatkan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan perkara-perkara yang berarti, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun yang terutama adalah untuk Tuhan. Sebab setiap manusia yang diciptakan dan lahir dalam dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi oleh karena rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Seluruh ciptaannya ini sungguh amat indah dan berharga. Anda, dia, dan mereka dibuatnya baik, walaupun berbeda, tapi bukan untuk membatasi, melainkan melengkapi. Umat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menikmati dan mensyukurinya. Maka jadilah berkat karena kita diberkati. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Itu adalah cara Anda menghargai hidup. Terpujilah Kristus. Amin.